سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bagaimana sih saat kita ada berkegiatan dunia, tetapi kemudian kita mau peduli dengan agamanya Allah, kemudian kita mau peduli dengan nasibnya orang lain, kemudian kita tidak sekedar membantunya itu memberi ikan, itu tidak, tetapi kita membantunya adalah memberikan ada kail gitu ya, ada kail, justru itu yang lebih langgeng daripada dikasih ikan, dikasih uang gitu ya. Itu malah tidak mengedukasi ya, tetapi saat diberi kail ya, kemudian diberi jaring, justru dia bergerak, bahkan bisa mendapatkan lebih apa yang diidam-idamkan itu gitu ya. Misalnya kalau kita yang memberi ya hanya dapat 100-200 gitu ya, tetapi kalau kita beri ilmunya justru malah mereka semua bisa dapat ratusan juta lipatannya, luar biasa gitu ya. Nah, adakah yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu yang dari penjelasan Bunda Tita? Bunda Pita tadi bisa angkat tangannya yang mau bertanya. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, bagaimanakah untuk membangun impian kita menjadi agen keajaiban? Ternyata diri kita dulu nih yang ajaib nanti. Bapak Ibu dulu nih yang mau pada waktu mau mengajak orang lain itu ternyata kemudian malah dihujani keajaiban dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sebenarnya mengajak orang lain kepada kebaikan itu adalah tugas semua orang nih Bapak Ibu. Tugas semua orang. Apabila kita mau peduli mengambil ada tanggung jawab itu, maka Allah akan makin sayang kepada kita karena kita mau peduli gitu ya. Nah, kita bertekad nih Bapak Ibu ya pada diri kita sekalian ya untuk menjadi asbab, menjadi hidayah untuk orang lain. Kita menjadi sebab. Hidayah itu dari Allah, tetapi kita ini menjadi ada wasilah. Nah, harusnya hal ini ada nih Bapak Ibu pada diri setiap mukmin. Ada ayat yang menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kita semuanya adalah umat terbaik gitu ya. Khairu umat ya. Dan yang mempunyai tugas mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita semua umat terbaik dan kita mempunyai tugas untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Nah, otomatis pada waktu kita menyeru kebaikan, ya kemungkaran itu akan menjadi menjauh. Jadi Bapak Ibu tekadkan mari pada diri kita, ya Allah gitu ya. Kita mohon kekuatan nih kepada Allah, ya Allah, saya ini mau menjadi sumber kebaikan untuk orang lain, sumber inspirasi pada orang lain. Nah, kalau orang lain lihat ya, orang lain kemudian bisa bersama dengan kita, kemudian mereka menfollow apa yang kita lakukan ya, menjadi mereka itu menjadi lebih taat dan takwa kepada Allah. Nah, tekadkan nih Bapak Ibu pada diri kita ya, punya tekad seperti itu. Yang sebenarnya Bapak Ibu ajaibnya nih, tidak semua orang ya mampu tergerak seperti itu. Kalau Bapak Ibu di sini adalah yang tersaring kemudian semuanya memang tergerak ingin seperti itu, Masya Allah, itu rezeki terbesar untuk Bapak Ibu. Itu karena akan melahirkan aneka keajaiban nih Bapak Ibu. Nah, saat ada seseorang nih atau sekumpulan orang membuat tidak tepat, membuat salah ya tanda kutip, ternyata azabnya itu Bapak Ibu tidak hanya mengena pada dirinya saja. Ini kita harus ingat Bapak Ibu, triggeran kita seperti ini. Jadi misalnya seperti ini, ada sekumpulan orang ya membuat ada kesalahan nih, ya membuat dosa sama Allah. Nah, pada waktu Allah murka, itu ternyata murkanya tidak kena dia saja tuh, tapi bisa mengena kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Kemudian contoh misalnya ya, ada orang yang mabuk, pakai uangnya dia sendiri. Ada orang yang zina ya, memakai badannya sendiri. Ada orang yang korupsi, ada orang yang kena narkoba, ada yang
terlibat ya dalam transgender gitu ya. Ada yang gay, ada yang lesbi gitu kan. Memang pakainya barang dia sendiri gitu. Lalu Bapak Ibu adalah orang yang baik-baik, cuma diam aja gitu. Cuma diam aja nih, enggak mau berbuat lebih gitu. Coba bayangkan bagaimanakah itu. Memang betul ya, maksiat itu mereka yang lakukan gitu. Mereka mabok, mereka sakau, mereka melakukan ada perbuatan yang melanggar norma-norma agama, mereka korupsi. Tapi azabnya Allah nih berupa apa nih? Mohon maaf ya, ampuni kami ya. Naudzubillah, misalnya ada tsunami, misalnya ada gunung yang marah nih ya, yang murka ya. Kemudian keluar laharnya, itu enggak milah-milih Bapak Ibu, enggak milah-milih. Rumah orang yang baik kena, orang yang maksiat kena, sama-sama kena gitu. Nah, Allah sampaikan ada di surat Al-Anfal ayat 20. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus ya, menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi peliharalah dirimu pada siksa-siksa yang tidak khusus menimpa pada orang-orang yang zalim saja Bapak Ibu. Di antara kita semua, di antara kamu yang maksiat, yang zina, yang mabok, yang sakau, yang gay, yang lesbi. Nah, dan juga kita yang baik-baik saja itu semua kena Bapak Ibu. Karena pada saat kita baik melihat mereka mungkar itu, kita tidak mau melakukan ada pembenahan, tidak mau bergerak untuk mencegahnya. Maka kita tahu nih Bapak Ibu, azab Allah ya sangatlah keras, siksanya Allah sangatlah keras. Tugas kita nih Bapak Ibu ya, tugas kita adalah bukan untuk merubah orang lain ya. Karena siapa saja yang kita ingin ada, wah saya ingin merubah orang lain nih, berarti di sana ada nafsu ya. Jadi siapa saja yang berharap ingin merubah orang lain, akhirnya di sana ada nafsu. Jadi tugas kita itu bukan merubah orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu saat kemudian bareng-bareng ada di sini, saya dan Bunda Pita tidak meniat merubah Bapak Ibu gitu. Nah, pada saat kita berniat ada merubah orang lain, akhirnya nanti di sana ada nafsu. Pastilah ya, yang dipenuhi yang di sana nanti ada ambisi-ambisi yang berujung ada kekecewaan gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar. Berikhtiar mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, mengajak mereka untuk berubah lebih baik. Ini yang utama Bapak Ibu. Jadi pada saat kita ingin menjadi baik nih keadaannya, Indonesia menjadi baik, kita tidak berniat untuk merubah orang lain, enggak gitu ya. Jadi kita tidak mau merubah ada yang di luar kita, tetapi kita mengajak, karena pada saat mereka berubah itu adalah mutlak hidayah dari Allah. Tugas kita mengajak dan mengajak untuk kembali ke jalan Allah. Di antaranya seperti ini, mengikuti ada riadoh ya, mengikuti ada kajian ilmu gitu ya. Untuk apa? Untuk nanti membias menuju maharisi efek tadi gitu Bapak Ibu, supaya mereka menjadi sebenar-benarnya seorang hamba. Nah, di dalam hidup kita, apabila kita mau cepat sukses nih Bapak Ibu, kuncinya nih Bapak Ibu, kita mau ajaib, kita mau sukses ya. Jadi jangan peduli pada diri sendiri saja, tetapi ambillah peran tanggung jawab untuk orang lain. Contohnya seperti apa Bunda? Contoh seperti ini ya. Ada seorang ibu nih ya, ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Nah, kemudian si ibu ini punya 5 orang anak. Lalu salah satu anaknya itu ya bertanggung jawab betul, padahal saat itu si anak ini masih belum muda nih ekonominya, tapi betul-betul ambil tanggung jawab. Mama kehidupannya saya yang tanggung, seperti itu. Nah, ternyata ajaibnya dengan ketulusannya hati si anak ini ya, kemudian si mamahnya ini, ibunya ini kemudian bisa terawat dengan baik ya.
kemudian bisa lebih tersenyum, hari-harinya indah walaupun suaminya sudah tidak ada. Karena apa? Anaknya ini peduli sekali dengan sang ibu. Akhirnya doa-doanya melangit dan si anak ini menjadi ajaib, rezekinya berdatangan, berlimpah ruah Bapak Ibu. Nah, kita ambil pembelajaran di sini Bapak Ibu. Saat seorang anak ini dengan tulusnya mengambil ada tanggung jawab, peran tanggung jawab di sana. Ya, padahal peran tanggung jawab ini harusnya ditanggung oleh 5 orang anak. Tetapi yang 4-nya belum sadar, ya sudah saya ambil gitu kan. Misalnya contoh, Bapak Ibu di sini ya ada 160 gitu. Padahal di luaran ada 2 juta, ada 3 juta orang gitu ya. Maaf ya ada segitu ya 2.000 atau 3.000 gitu. Tapi kita 168, nah 170 ini ambil peran tanggung jawab itu. Maka Bapak Ibu ada terjadi leverage kayak Bunda Pita tadi jelaskan ya. Jadi ada nanti keajaiban energi. Yang pertama nih Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mau ambil peran tanggung jawab untuk bisa berkontribusi untuk positifnya energi setidaknya dari teman-teman kita ya, dari teman-teman kita nanti agar melebar kembali. Yang satu nih Bapak Ibu, satu keajaibannya, energi Bapak Ibu dan rezeki Bapak Ibu itu akan mudah bertumbuh dahsyat. Nih Bapak Ibu, satu ya. Kenapa seperti itu? Dijelaskan yang kedua. Yang kedua nih Bapak Ibu. Rezeki Bapak Ibu ya dan energinya karena Bapak Ibu mau ambil peran seperti halnya si anak tadi ya, si anak ibu itu ya, akhirnya apa? Menjadi bertumbuh dan dahsyat gitu. Karena apa? Yang kedua, karena dia mengambil peran tanggung jawab, dia menjadi dipaksa gitu Bapak Ibu. Wah, dipaksa positif nih. Dipaksa berpikir lebih kreatif untuk berlatih mencari solusi dan menjadi hakul yakin. Gitu Bapak Ibu. Ternyata triggeran yang terjadi dalam memelihara si ibu ini menjadikan dia ada edukasi menjadi orang yang tangguh gitu. Dan terus untuk mencari solusi demi solusi. Itu yang kedua Bapak Ibu. Keajaibannya orang mau mengambil peran. Peran ini apa? Peran siar ilmu, peran mengajak orang lain berbuat baik, peran mengajak orang lain mau belajar, peran mau sedekah. Itu seperti ini Bapak Ibu efek-efeknya. Yang ketiga, ternyata pada saat kita tidak mau ambil peran untuk tanggung jawab, ini bahayanya Bapak Ibu. Bahayanya saat kita abai, saat kita kemudian tidak mau peduli ya, energi kita cenderungnya low vibration Bapak Ibu, karena tidak mau naik nih, tidak mau respon. Jadi alam semesta menganggapnya tidak mampu nih anak kayak gitu, ini tidak mampu nih orang kayak gitu. Karena apa? Karena tidak mau peduli gitu kan. Yang terjadi adalah sering mengeluh, mengasihani diri, futur, tidak semangat. Terus senangnya menuduh, menyalahkan keadaan. Kalau sudah seperti ini tidak akan ajaib Bapak Ibu ya. Nah, kita udah tahu nih ilmu magnet rezeki, ambil peran itu Bapak Ibu agar high vibration. Yang keempat, bila Bapak Ibu semua ambil fase di tanggung jawab ini, ya saya ucapkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu naik kelas menjadi orang yang dahsyat energinya dan ajaib. Kuncinya apa nih Bapak Ibu? Kuncinya adalah terus berjuang, terus menyampaikan dengan rasa syukur dan sepenuh cinta, bahagia tanpa syarat. Kita ajak nih orangnya mau alhamdulillah. Wah, itu keajaiban dari Allah. Kalaupun dapat ujrohnya, itu hadiah selanjutnya. Ya. Nah, keajaibannya apa? Karena dapat pahala mengajak gitu kan. Kalaupun tidak ikut pun kita sudah dapat pahala mengajak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menyampaikan sebuah ajakan kebaikan, baik itu direspon mau ataupun tidak mau ya, kita sudah dapat pahala nih Bapak Ibu.